Guys, dolan ning ngene Mbak Dwi. Ning kono ya nek jeruk. Ternyata kamu juga buka jeruk. Guys, kalian bahas apa iki? Hai Bes, aku mahi tas dolan ning akuntansi. Aku iki krungu ndek kono enek temuan masalah salah penganggaran. Salah ning opo lho? Katanya BPK ada belanja pemeliharaan yang seharusnya masuk ning gone belanja modal. Lah kudune kuwi ning DPA kudu masuk belanja apa, Kak? Lek sak ngertiku kudune masuk belanja barang jasa. Mengenai temuan BPK toh? Betul Mas Noro. Dinas Perkim ada juga salah penganggaran. Dia salah SSH di paket pemeliharaan kendaraan. Berarti nggak hanya satu OPD kayak Mas Noro ya? Nyatanya Perkim juga masuk. Oh iya. Iya target. Oh iya, Dinas Pendidikan lo juga laporan kalau entry bansos belum selesai, belum dirinci. Di Setuan kayaknya juga ada masalah loh di tunjangan perumahan kayaknya karena kekurangan penganggaran. Toh, padahal wis verifikasi ya. Mesti salah ya kok BPK. Iya. Tambah kuwi laporan teko OPD kuwi. Mas Heri, minta tolong panggilkan Kasubit. Bu Sofi sama Mas. Ini loh, Bu Sofi. Iya, Bu. Mas Bet, tadi tuh aku sempet denger obrolan teman-teman di situ. Kok katanya ada temuan BPK, terus ada laporan dari OPD kesalahan penganggaran. Padahal kita udah verifikasi ya. Iya. Berawal dari masih sering ditemukannya kesalahan penganggaran, saya sebagai Kepala Bidang Anggaran merasa harus memiliki kontribusi lebih untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Kesalahan penganggaran ini biasanya baru diketahui di awal tahun penganggaran, sekitar bulan Januari, Februari, Maret gitulah dan seterusnya. Nah, biasanya kesalahan ini berulang dari tahun ke tahun. Itu aja bentuk kesalahannya. Informasi terkait kesalahan penganggaran ini biasanya kita peroleh dari dua sumber. Yang pertama itu adalah temuan pemeriksa, biasanya temuan dari BPK. Yang kedua adalah laporan dari SKPD tertentu yang di awal-awal tahun anggaran mereka tuh sudah sering datang atau telepon ke kita untuk memberitahukan kesalahan-kesalahan penganggaran yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencairkan suatu kegiatan. Saya tuh sebenarnya heran, padahal kita setiap tahun selalu rutin verifikasi. Akhirnya saya coba mengevaluasi apa saja sih sebenarnya kekurangan-kekurangan kita dalam verifikasi RKA SKPD. Memang dari sekian banyaknya subkegiatan di APBD kita itu ada sekitar 2.700 subkegiatan. Memang sangatlah tidak mungkin jika hanya diatasi oleh tim anggaran pemerintah daerah saja yang jumlahnya itu hanya 22 orang dan banyak di dalamnya itu adalah eselon 2. Maka dari itu saya berpikir TAPD ini harus dibantu oleh tim teknis yang akan mengawal secara teknis pelaksanaan verifikasi. Kemudian untuk menyamakan persepsi tim teknis yang berasal dari background SKPD yang berbeda-beda, saya berpikir kita harus membuat semacam buku pedoman verifikasi, yaitu buku pedoman verifikasi RKA SKPD agar tim teknis ini memiliki pemahaman yang sama dan nanti ujung-ujungnya pelaksanaan verifikasi ini akan lebih terencana dan terstruktur. Nah, dari sinilah muncul inovasi untuk membuat buku pedoman verifikasi RKA SKPD yang diawali dengan pembentukan tim teknis verifikasi RKA SKPD. Nah, kemudian untuk mewujudkan inovasi ini, saya mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar inovasi ini segera dapat terwujud dan dapat kita laksanakan dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Perjalanan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini sekitar 2 bulan, yaitu mulai awal Juni 2024 hingga akhir Juli 2024. Yang jika diurutkan secara kronologis, maka langkah-langkah untuk mewujudkan inovasi ini itu terdapat 20 kegiatan. Namun jika diringkas dan dikelompokkan sesuai kegiatan besarnya, perjalanan inovasi ini terbagi menjadi 8 kegiatan besar, yaitu yang pertama tentu saja koordinasi dengan mentor. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 5 Juni, 17 Juli, dan 22 Juli.
Pada saat koordinasi dengan mentor, tentu saja langkah pertama yang saya lakukan adalah membahas rencana aksi perubahan ini serta diskusi terkait jadwal dan tahapannya. Untuk selanjutnya, koordinasi dengan mentor berikutnya tentu saja laporan terkini dan progres dari setiap kegiatan yang saya laksanakan. Yang kedua, saya melaksanakan rapat koordinasi internal dengan teman-teman di bidang anggaran. Ya, tentu saja dalam rangka penguatan support sistem di internal kami sendiri. Kemudian kita juga membuat draft SK tim teknis, membuat draft awal buku pedoman. Kemudian atas setiap tindak lanjut dari rapat-rapat pembahasan dengan TAPD maupun dengan tim teknis itu selalu kita diskusikan bersama dengan teman-teman di internal bidang anggaran. Kegiatan yang ketiga yaitu koordinasi dengan bagian hukum sebanyak 3 kali. Tentu saja saya harus mengkonsultasikan draft awal SK Sekretaris Daerah tentang tim teknis verifikasi. Bagaimana dasar hukumnya, pembiayaannya, dari awal pembuatan draft SK sampai jadi itu selalu saya kawal terus dengan bagian hukum. Kegiatan yang keempat, saya melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu saya meminta kepada SKPD yang menjadi anggota TAPD untuk mengirimkan personilnya yang nanti akan ditunjuk menjadi anggota tim teknis verifikasi. Kemudian selain itu kita juga melakukan pembahasan atas draft buku pedoman, kemudian kita juga membuat tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Berikut juga verifikasinya kapan, kemudian juga beberapa alternatif dari teknis verifikasi yang nanti akan kita laksanakan. Yang kelima, kita melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri pada tanggal 3 Juli 2024. Yang kita koordinasikan di sini adalah jadwal dan tahapan penyusunan APBD yang nanti akan kita masukkan ke dalam lampiran pada buku pedoman verifikasi RKA SKPD. Nah, selain itu, kita juga menanyakan ke Kemendagri kapan terbitnya pedum penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2025. Karena sejauh ini pedum tersebut masih juga belum terbit, padahal proses penyusunan APBD 2025 ini sudah berjalan. Kemudian kegiatan yang keenam, kita melakukan pembahasan draft buku dengan TAPD sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 9 Juli dan 18 Juli. Nah, di sini kita membahas hasil penyempurnaan draft berdasarkan hasil-hasil koordinasi sebelumnya, dan juga selain itu kita melakukan pemantapan terhadap sistematika, ruang lingkup, dan lampiran pada buku pedoman verifikasi RKA SKPD. Berikutnya, setelah tim teknis terbentuk dengan SK Sekretaris Daerah, maka mulailah kita mengundang tim teknis verifikasi RKA SKPD untuk melakukan pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama dengan tim teknis itu kita membahas tentang sistematika, gambaran umum, isi buku itu isinya apa, itu kita paparkan terlebih dahulu. Jadi pembahasan dengan tim teknis ini kita lakukan 3 kali, yaitu di tanggal 15 Juli, 18 Juli, dan 19 Juli 2024. Setelah saya menyampaikan gambaran umum atas isi buku pedoman tersebut, kemudian kita melakukan pendalaman dengan tim teknis terkait isi lampiran bukunya. Kemudian akhirnya di tanggal 19 Juli itu kita melakukan finalisasi dari keseluruhan draft buku tersebut. Alhamdulillah, setelah melalui beberapa tahapan kegiatan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, selesailah penyusunan buku pedoman verifikasi RKA SKPD. Dan alhamdulillah juga akhirnya pada tanggal 29 Juli 2024 buku tersebut sudah di-launching oleh Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung. Apa yang melatar belakangi sampai Ibu kok punya inisiatif untuk menerbitkan atau untuk menulis buku? Memang kita membuat buku ini awalnya itu dari masih seringnya kita menemukan adanya kesalahan penganggaran. Dari sinilah kami menyampaikan terima kasih kepada Bu Yanti yang sudah menginisiasi menyusun sebuah pedoman. Ini adalah tahapan verifikasi sangat menentukan sekali.
Buku panduan verifikasi yang disusun oleh Bu Yanti ini sangat berguna karena memang selama ini dalam melaksanakan verifikasi RKA SKPD belum pernah ada pedoman spesifik sehingga perlu disusun buku pedoman yang disusun Bu Yanti ini.